setiap kebaikan-Mu. Apa yang Kau katakan Tuhan, untuk setiap kami domba-domba-Mu. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang hidup. Kami menyembah Allah yang benar. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Berbicara lebih lanjut pada setiap kami yang hadir Tuhan, kami siap untuk dibentuk, untuk diubahkan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kami. Berkati pembicara yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Mari sama-sama yang siap untuk ditabur benih firman Tuhan. Kita katakan amin. Baik, silakan duduk teman-teman. Kita akan menyaksikan video. Apakah setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan lalu membuang diri dalam pelayanan, maka itu sudah final? Tentu saja tidak. Alkitab mengajarkan kita untuk dapat menyelaraskan hidup semakin serupa dengan Kristus. Dia adalah teladan terbaik bagi orang percaya untuk bagaimana kita hidup suci, hidup berdampak, hidup menjadi berkat, dan hidup setia pada Tuhan sampai akhir. Bukan karena kekuatan kita, bukan juga karena kehebatan kita, tetapi karena Roh Tuhan semesta alam yang memimpin dan memampukan kita. Kita telah dipilih untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kita dan melalui kita. Lalu bagaimana kita dapat menjalani hidup seperti yang dikehendaki Tuhan tersebut? Apakah kita harus masuk dalam segala proses yang telah Allah persiapkan? Apakah kita perlu bergabung dalam komunitas orang percaya untuk dapat mewujudkannya? Marilah kita bersama merespon anugerah Allah dengan membuka diri pada tuntunan Alkitab dengan gigih dan tekun menjalani latihan rohani agar dapat menghadapi dunia dan mengalahkan godaan kuasa kegelapan dengan penuh keyakinan dalam Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa khusus penyampaian firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini hamba bersama para umat-Mu Tuhan, kami rindu untuk belajar dan mendapatkan penaburan benih kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba, mulut, lidah, bibir, hati hamba, dan juga Kau urapi telinga, mata, hati, pikiran para umat-Mu juga, sehingga kami semua sama-sama diberkati. Dan benih firman yang akan ditaburkan akan tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Wah, baru 1.000 orang. Saya mau dengar 10.000. Shalom. 2.000. Shalom. Itu dia 9.000. 1.000 lagi dong. Shalom. Luar biasa, berikan tepuk tangan Tuhan kita dulu. Oke, shalom. Perkenalan singkat karena durasi saya cuma dikasih 40 menit, benar nggak? Bro Rifan mana nih yang tanggung jawabnya? 40 ya, tapi perkenalan 30 menit ya. Terlalu banyak kesaksian dan kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Pertama, nama saya, ini nama KTP, Gideon Luntungan. Ya, saya anak gembala, ya, dari Bapak Pendeta Noldi Luntungan dan almarhum Ibu Esther Kam Luntungan. Ya, anyway. Cuman saya pada umumnya dikenalnya dan terkenalnya, kalau mau cari di Google gampangnya tulisnya Sinyo Drumboy. Oke. Pertama, saya seorang musisi. And I'm still doing that. Ya, dulu saya drummer kotak. Sebelum saya bertobat. Terakhir, waktu masih menjadi active musician. Ya, and then saya nggak pensiun sih sebenarnya, tapi Tuhan mengarahkan ke vision yang lebih besar. Dan saya jadi seorang produser musik dan seorang audio producer. Dan saat ini saya sedang menghandle Rizky Febian, 24 dan Uap Widya. Dan puji Tuhan kemarin saya baru dapat 2 piala AMI Award. Itu karena kebesaran Tuhan saya bisa bersaksi lebih banyak lagi melalui dunia marketplace. Karena saya yakin dan percaya ketika Tuhan memberikan talenta, Tuhan gak kurangin. Amin. Dulu saya cuma bisa main drum. Lalu saya berkembang bisa menjadi arrange music, dan saya bisa produce music. Ternyata Tuhan kembangkan juga untuk melayani lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya salah satu orang yang percaya ketika Tuhan panggil saya untuk melayani jemaat Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, berarti saya harus gantung stick? Enggak usah digantung, udah gantung sendiri soalnya. Ya kan? Namun saya dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Bukan berarti saya meninggalkan musik, tapi saya harus lebih berkarya lagi. Tuhan menambahkan talenta konsepnya, enggak mengurangi. Oke? Nah, udah cukup kenal ya. Saya udah gak jomblo, karena saya 3. Dan sebelumnya saya mohon maaf, kostumnya saltum. Saya harus pelayanan di gereja yang saya gembalakan.
Iya. Kalau nggak salah Pastor Saiko pernah sini ya? Pastor. Iya. Yud kan? Iya, enak jelaskan ya? Benar? Pas zaman dulu. Iya, zaman dulu kira-kira. Kami satu gereja, dia salah satu asosiat pastor saya. Oh. Ya, kami satu tim penggembalaan. Ya, Holy Trinity lah, ada 3 gitu. Ya, oke. Saya habis melayani tadi, saya udah bawa bajunya, ganteng deh pokoknya deh. Biar kayak kalian gitu kan. Tiba-tiba karena kita kelar jam 9, buru-buru seret. Ya elah, di sound system lagi bajunya ketinggalan kan. Alhasil jadilah kayak mau datang wedding gitu. Oke. Udah ya, cukup ya perkenalan. Anak saya 3, istrinya 1 dan akan tetap 1. Amin. Ya kan? Gak Amin. buka lowongan lagi ya. Dah, tutup. Dah gitu. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul yang saya sendiri bikinnya nggak seperti biasanya. Karena saya orang yang suka bermain dengan kata-kata. Tapi kali ini saya bilang enggak, ini judul paling cocok. Ya, judulnya adalah I Can Do It. Dan saya mau semua mengatakan itu 2-3. I can do it. Ini 1.000 lagi, saya mau 10.000. 2-3. I can do it. Yes, absolutely you can do it through Christ. Amin. Amin. Asalkan Kristus bersama dengan Anda, bersama kalian semua, Anda bisa melakukan segala sesuatu. All things are possible. Firman Tuhan berkata seperti itu. Nah, ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Namun saya mau kita very fokus dengan apa yang akan kita bahas. Saya cuma membacakan ayat 1 sampai 4. Ya, saya bacakan dulu ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Selanjutnya silakan menjadi PR dan baca sendiri di rumah. Namun saya wajibkan baca ya. Youth Pastor tolong di absen, semua harus baca supaya memahami konteksnya. Siap. Semua harus ada konteksnya. Hari ini saya diberikan tema proses and progress. Terambil dari Roma pasal 5. Ya. Sebenarnya dibaca 4 ayat itu udah selesai sih khotbahnya sih. Jawabannya udah tahu. Ya. Dan kita tutup dalam doa. Nah, namun saya mau lebih dalam. Begini, saya cuma fokus di 4 ayat tersebut. Kita harus tahu konteksnya dulu. Surat Roma siapa yang nulis? Paulus. Ih, luar biasa lu pada tahu lu. Mantap loh, berarti kalian didikannya ya. Rasul Paulus itu adalah Rasul Paulus adalah Paulus. Oke, anyway, ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan yang ada di Roma. Ya. Jadi Rasul Paulus tidak menulis untuk kota Roma. Ya. Jangan terbalik. Kalau di Alkitab kita kan cuma ditulisnya Roma, kurang lengkap. Kalau bahasa Inggris kan tulisnya Romance. Berarti artinya buat orang-orang, people yang di sana. Dan ini ditujukan untuk orang Yahudi Gentiles, orang Yahudi yang berada di Roma, dan orang-orang percaya non-Yahudi yang ada di Roma. Konteksnya orang percaya, mau itu Yahudi dan non-Yahudi. Kenapa? Rasul Paulus di Roma pasal 5 membahas mengenai ketekunan, mengenai tahan uji, ya kan? Bahkan mengenai bermegah dalam kesengsaraan. Gimana caranya? Kamu lagi sengsara nggak, Bro Yusuf? Enggak ya? Enggak juga, ada iyanya. Udah nikah? Belum? Udah punya? Udah. Berapa tahun? Pacarannya? Oh, oke, baru setahun ya. Belum lah ya. Ada yang udah di atas 5 tahun pacaran? Berapa tahun, Bro? 5 tahun lebih. Oke lah, 1 mobil lunas ya. Awas kalau nggak jadi lo, kamu dapat 1 Avanza itu soalnya. Anyway, bermegah dalam kesengsaraan. Rasul Paulus membahas itu. Kenapa? Karena jemaat di Roma itu mengalami kesulitan. Mereka mengalami kesulitan sosial. Ada aspek sosial.
Ya, sosial berarti siapa ya, antara aku dan dia dan aku dan sesama, ya. Kedua, culture. Udah jelas culture-nya beda. Orang Yahudi, culture-nya itu adalah monoteistik, betul? Menyembah satu Tuhan, YHWH. Sampai hari ini masih sama. Sedangkan orang-orang yang di kota Roma, kebanyakan orang Romawi dan orang Yunani, mereka politeis. Ada dewa Zeus, Hercules, Hera, Ares, Athena, semua ada jenis dewanya, ya kan? Beda culture-nya. Dan itu memberikan pengaruh sangat. Nah, sekarang saya mau relevansikan dengan apa yang kita alami sekarang. Kita di Indonesia, kita juga mengalami kendala yang sama. Kita mengalami kendala sosial, ya. Lingkungan yang buruk akan mempengaruhi Anda, betul? Namun luar biasa, di tempat ini baik-baik, amin. Tadi sih vibe-nya saya ngerasain gitu sih, ya kan? Luar biasa, kalian begitu tight. Tetaplah stick together, ya. Lingkungan yang baik akan membawa Anda menjadi semakin baik. Saya dulu nggak bisa berbisnis karena backgroundnya saya musisi, seniman lagi bisa bisnis susah. Dikit-dikit mikirin pakai hati. Kalau bisnis kan dikit-dikit mikirin cuannya doang kan. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau bisa berbisnis. Kenapa? Aku mau belajar tentang manajemennya, semuanya segala macam. Tiba-tiba Tuhan bawa saya diperkenalkan sama beberapa teman-teman yang golongan sultan fluid. Mereka sultan, aku enggak. Ngopi aja dibayarin akunya, ya kan? Tapi kan jadi ngobrol bersama, mindsetnya masuk segala macam. Sosial itu berpengaruh. Anda bergaul dengan orang yang suka ngoceh, komplain, protes, udah nular. Anda bergaul dengan orang yang kritis dan orang yang skeptis. Kritis dan skeptis dua hal yang berbeda. Ya, itu nanti biar saya diundang lagi, itu penting. Ya, tapi intinya pertemanan itu berpengaruh sangat. Anda bergaul dengan siapa? Berpengaruh. Either Anda yang kasih pengaruh atau Anda yang dipengaruhi. Cuma dua itu. Kedua, culture. Ya. Oh, gimana caranya nge-relate culture kita, culture budaya timur yang relatively nggak ateis. Oke, saya setuju soal itu. Waktu saya di Amerika, saya melayani di satu gereja dan hamba Tuhan yang bilang, Pastor boleh nitip nggak? Gimana caranya supaya jemaat Tuhan itu mau beribadah? Karena di Amerika itu technically tidak mengenal hari Minggu sebenarnya. Kerja gitu. Dan kalau orang Indonesia pergi ke Amerika, mereka mau mencari apa? Ayo, orang Indonesia mau ke Amerika, apa yang mereka mau cari? Rupiah apa dolar? Dolar. Per hournya $15. Sehari minimal 9 jam satu shiftnya. Times the number, sehari dapat berapa ratus? Kali 30 hari. Ngapain ke gereja? Malah ngasih kolektor. Culture kapitalis dragging us. Akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Ada satu hal, iblis itu cerdik sekali. Ya, aku tahu nih, anak-anak energi seperti baik-baik mukanya ya. Kalau mendengar dari muka nih baik-baik. Gak ada dosa-dosa yang kayak aku lakukan dulu. Ya, kalian baik-baik. Sampai iblis juga, gue udah gak bisa gangguin mereka. Mereka baik-baik. Tapi ada satu hal gue bisa gangguin mereka. Gue bikin mereka sibuk. Nah kan langsung iya kan, saksian. Gue bikin mereka sibuk. Goalnya satu, iblis bodo amat Anda bikin dosa apa enggak. Goalnya satu, iblis cuma pengen bikin Anda jauh dari firman. Cuma bikin Anda jauh dari kasih Tuhan. Dan untuk bikin Anda jauh dari kasih Tuhan, gak usah bikin Anda berdosa. Bikinnya sibuk. Ya, benar. Bikinnya sibuk. Tapi saya ditanamkan prinsip sama ibu saya. Dimanapun lu manggung, mau ada gereja atau gak ada gereja, kalaupun gak ada gereja, sudah berlutut mezbah pribadi. Intinya harus hargai. Tuhan gak minta 1 hari, 1 hour, 2 hours, gak lama kok. Culture itu berpengaruh, hati-hati. Ketiga, sekarang teknologi. Sis, nama kamu siapa? Alice, sebelahnya? Unica lagi pegang handphone. Aku pengen tahu cara kamu pegang handphone kalau lagi intens dengan whatever you do, social media or everything. See? Yang lain bisa lihat gak? Gimana tangannya? Tangannya begitu, kepalanya ke atas ke bawah. Iya.
thousands years ago, itu cara orang menyembah dewa. Nyangka nggak? Hebat ya, cara iblis memanipulasi kita. To be honest, young people, ya, where is your intensity? Ketika buka handphone, semua pasti punya aplikasi Alkitab atau renungan harian atau apapun itu. Dalam sehari berapa kali disentuh dibandingkan Instagram, TikTok? That's my point. Mungkin Anda nggak menyembah dewa Zeus, dewa apa? No, kamu menyembah dewa teknologi, dan teknologi itu adalah salah satu alat manipulasi setan di zaman modern. Biar sana. 3 hal yang dragging us away from the grace. Bahaya. Dan kita harus peka. Nah, dari Roma pasal 5 ini mengenai proses and progress, gue mau bahas setidaknya ada 3 hal yang akan gue bagikan. Yang pertama, pembenaran iman. Kedua, damai sejahtera, ya damai sejahtera Allah khususnya. Ketiga, ketekunan. 3 hal ini formula mantep, formula paten. Bukan saya yang bikin, Rasul Paulus yang bikin. Saya hanya mengulas kembali lebih dalam. 3 formula paten. Ketika kamu punya 3-3-nya ini dan berintegrasi dengan baik, ya, they working together very good and very well, I can do it. Premisnya di situ. Kita masuk langsung yang pertama, pembenaran iman, ya. Kan tadi ayat pertama dibuka apa? Kamu telah dibenarkan oleh iman, makanya kamu hidup dalam kasih karunia, damai sejahtera Allah. Kamu mendapatkan kasih karunia. Saya cuma balik imbuhan kalimatnya. Karena kalau terus dibenarkan dalam iman panjang, ya saya bilang pembenaran iman. Ya, setiap orang ateis, orang yang tidak percaya sama Tuhan, di dalam keyakinan mereka ketika hidup di dunia, itu mereka hanya sebagian dari organisme, benar nggak? Oh, berarti nggak punya tujuan dong, pastor? No, mereka tetap punya tujuan. Hanya membedakan tujuan mereka sebatas tujuan sosial. Makanya orang ateis lebih baik dari orang Kristen. Karena orang Kristen lebih banyak, gak ada yang tahu tujuannya apa. Beneran? Orang ateis, mereka tahu tujuan sosial. Do good, do very good. Akhirnya mereka dapatkan hal-hal yang mereka pantas dapatkan. Jenjang karir, mendapatkan pengakuan dari orang banyak. Mereka tahu. Tetapi buat orang ateis hanya sebatas tujuan sosial. Sedangkan bagi orang percaya, manusia di alam semesta itu alatnya Tuhan, amin. Alatnya Tuhan. Otomatis tujuan yang kalian punya bukan tujuan sosial, tapi tujuan Allah. Katakan tujuan Allah. Tujuan Allah. Kalian semua di sini termasuk aku. Kita ini alatnya Tuhan untuk memenuhi tujuan Allah. Terus tujuan Allah itu apa? Ada 2. Tujuan global dan tujuan lokal. Yang bahasa paling gampang untuk dipahami. Tujuan global itu apa? Nah, saya kasih dulu ayatnya, dasarnya. Buka Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, siapa taat? Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Yang paling penting adalah kalimat paling awal. Karena iman Abraham taat. Oke, semua tahu cerita Abraham, betul? Ya. Tahu ya? Tahu. Abraham itu dipanggil keluar dari mana? Ur Kasdim. Ur Kasdim itu letaknya kira-kira di Irak sekarang, tanah Mesopotamia, ya. Dia dari sana dan dipanggil keluar untuk menuju tanah Kanaan. Tapi coba baca baik-baik di kitab Kejadian. Abraham tuh udah gak di Ur Kasdim sebenarnya pasti panggil. Sudah keluar dari situ, dibawa sama bapaknya, sama Om Terah, dibawa, udah. Om Terah punya 3 anak, Abram, Nahor, dan Haran. Ada 3, dibawa, ya kan? Sama ya si Lot keponakannya juga ikut, anak dari Nahor ikut. Dan sudah sampai di tanah Haran, sebenarnya sudah keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Dan mereka tuh technically sudah tinggal di perkemahan, ada orang-orang Kanaan sudah tinggal di situ sebenarnya. Pertanyaannya, Abraham orang pintar, orang goblok? Ada berani ngomong nggak? Berat pasal. Pertanyaan saya simpel, jawabannya cuma 2, pintar atau goblok? Abraham orang pintar apa goblok? Pinter. Setuju, orang pintar, bisnisnya sukses soalnya. Iya. Tapi yang dihargai oleh Tuhan karena iman Abraham taat. Pertanyaanku, iman itu apa? Kalian bisa jawab. Kalian cuma nyanyi iman, ngomong iman, tahu dulu nggak iman apa? Kalau nggak, pulang dari sini nggak akan paham.
Sampai dibuat pendeta minggu depan khotbah iman apa? Iman itu percaya. Betul? No. No. Hardly say no. Aku bisa percaya tanpa iman. See? Sedangkan iman itu melebihi percaya. See? Very different word. Very different meaning. Iman itu relationship. Yang di dalam relationship Anda pasti percaya. Bro, udah 5 tahun pacaran ya. Kamu berarti punya relationship. Maksudku itu ya. Misalkan ayang Beb lagi ngomong, Beb aku lagi gak bisa jalan. Kenapa? Mamaku minta ditemenin belanja. Kamu percaya gak? Percaya. Kamu lihat gak? Dia yakin, dia percaya. Nah iman tuh 2 kali triple dari itu. Kenapa? Gak mungkin Anda bisa percaya kalau Anda gak punya hubungan. Gak mungkin. Believe me, gak mungkin. Alkitab ini adalah buku yang logis. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu logis. Saya diajarkan seperti itu. Iman itu bukan percaya buta. Abraham tuh punya hubungan. Dia sudah kenal Tuhan, dia sudah kenal suara Tuhan. Makanya ketika Tuhan panggil, dia gak ketakutan. Even Alkitab mencatat Musa sempat ketakutan. Alkitab tidak mencatat Abraham ketakutan. Dia sudah kenal. Memang tidak tertulis di Alkitab, tapi dulu waktu saya belajar ada literasi Yahudi, kitab pendukung dari agama Yudaisme. Di situ ada sejarahnya Abraham. Singkat aja ya. Singkat, kalau nggak panjang ini pelajaran sejarah. Abraham itu sudah kenal Tuhan Allah sebelum dia dipanggil. Lewat mana? Abraham itu tadinya mau dibunuh, dikorbankan. Kenapa? Karena zaman itu ada orang namanya Nimrod. Pernah dengar? Orang terkuat, tersakti, mandraguna zaman itu. Nggak ada yang bisa lawan dia. Nimrod dapat mimpi kalau nanti ada anak keturunan dari Terah, seorang bintang yang akan membunuh Nimrod. Nah dia takut, insecure. Makanya dia langsung ngomong sama Terah, kasih anak lu buat gue persembahkan. Dan kepercayaan zaman dulu seperti itu. Mengorbankan anak itu hal yang wajar, usual, ya kan? Nah Terah ini pintar, dikasihlah, tapi budaknya. Jadi dikorbankan pada Abraham, budak. Abraham diumpetin kemana? Ke tempat nenek moyangnya, namanya Sem. Tahukah siapa Sem? Anaknya Nuh. Ketemu, aku pernah bikin garis tahunnya. Mereka masih ketemu. Disitulah saya mengajarkan tentang Tuhan Allah. Disitulah Abraham kenal Tuhan. Dan ada alasan, ini mulai make sense. Kenapa Terah mengajak keluarganya keluar dari Ur Kasdi? Biar gak dicecer sama Nimrod. Mereka mengungsi sebenarnya. Mereka mengungsi, pindah tempat, bermusafir. Tetapi panggilan tersebut jatuhnya ke Abraham. Abraham punya iman karena dia punya relationship, dia sudah kenal suara Tuhan. Sekarang saya mau tanya, yang membedakan Abraham ketika dipanggil menuju ke tempat yang tidak diketahui dengan musafir lain apa? Nggak ada. Abraham juga musafir. Musafir tahu ya istilah musafir ya? Anda pergi ke sebuah tempat tanpa tahu tujuannya, itu musafir. Itu musafir. Abraham, Ibrani 11 ayat 8 apa tadi bilang di kalimat terakhir? Dia pergi ke tempat yang dia tidak ketahui, musafir. Tetapi apa yang membedakan? Calling. Abraham dapat panggilan. Guys, ketika Anda percaya, iman Anda betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda pasti mendapat calling. Gak mungkin enggak. Saya bicara calling bukan cuma sekedar WL, singers, main music, khotbah. No. Itu panggilan tugas pelayanan. Tapi panggilan melayani itu buat semua orang percaya. Emang amanat aku cuma buat pendeta? Matius 28. Enggak kan? Buat semua kan? Emangnya untuk ngijilin orang harus baca Alkitab? Harus buka Alkitab dengan seluruh theological ininya? Enggak. Saya pernah ajarkan jemaat saya, Pastor aku gak bisa gini. Oh gak usah. Kalau mau kayak saya, tante sekolah dulu soalnya kan. Gak usah, tante bisa apa? Tapi aku bisa bikin kue dan aku bisa baik gini-gini. Dia melayani seorang ustaz, tetangganya. Bisa. 2 orang rekor saya baptis 2 bulan lalu. Ketika saya melayani dia dengan Alkitab,
Wah, debat. Wah, tapi kan di Al-Quran bilangnya gini, di Alkitab bilangnya gini. Oke. Pas pulang saya bilang sama istri saya, gue gak bisa ketemu dia kayak gini. Gue gak mau lagi bahas Alkitab kalau ketemu dia. Tapi gue tahu satu masalah dia, lack of love. Dia gak punya kasih. Dari kecil kandungan sudah mau digugurkan, ibunya main klinik segala macam. Benar, pas ketemu saya dan istri saya layani, jebret jam 11 malam nangis, saya berani nangis langsung minta baptis. Calling, semua pasti punya calling. Dimanapun Tuhan percayakan Anda. Kalau belum ada, please doa aja. Bukan belum ada, Anda belum peka. Ketika Anda percaya sama Tuhan, itu langsung dapat calling. Nah, di calling ini saya mau bagikan ini. Ada dua tujuan global dan tujuan lokal. Tujuan globalnya, Matius 28, amanat agung. Gimana caranya Anda bikin semua orang mengenal Kristus dan merasakan Kristus, supaya mereka bisa percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Period. Tujuan lokalnya, Matius 25, ini tentang talenta. Talenta apa aja yang dipercayakan sama Anda? Duit. Tuhan percayakan saya talenta di musik. Ketika Tuhan tambahkan talenta saya dalam pembagian kebenaran firman Tuhan, saya nggak meninggalkan musik. Kenapa? Karena saya bisa tetap melayani Tuhan di sini. Saya melayani Tuhan bukan di gereja. Justru di studio saya bersaksi. Dari etos kerja saya, metode saya, intinya gimana pun caranya harus Christ center dan saya harus betul-betul menjadi orang Kristen di situ. Nggak bermain soal uang, nggak macam-macam soal yang ina. Ya puji Tuhan, resonate ke mereka. Mereka bisa diverse melihat, oh beda ya memangnya kalau produser yang pendeta sering digituin saya. Ya beda lah, ada urapannya lah. Mereka menang penghargaan. Sedap. Sombong. Nah, contoh, semua pasti tahu Gojek Grab. Tahu ya? Tahu. Sering pakai. Iya. Coba deh sekarang isi. Iseng aja buka. Mau booking Gojek atau GrabCar, whatever it is. Tapi nggak usah masukin tujuannya. Bisa nggak? Enggak bisa. Bisa nggak? Tapi kalian siapin 500.000 buat supirnya, bisa nggak? Bisa? Nggak bisa. Manusia tanpa tujuan nggak bisa jalan. Kita harus punya tujuannya dulu. Tujuannya dari mana? Callingnya itu. Makanya ketika kalian lagi belajar, lagi kerja, ujung-ujungnya dikit-dikit mengeluh. Susah nih. Wah, maaf ya, aku harus bilang. Di firman Tuhan gak mengajarkan cheat code. Yang Tuhan ajarkan, dia kan ngasih kekuatan untuk segala musiman Anda. Dia harus cheat code. Dia harus cheat code di sini. Ya, anyway, Tuhan akan memberikan tujuan. Pasti. Kalau Anda belum merasa punya, doa. Bukan belum diberikan, Anda belum peka. Doa. Pasti datang. Semua orang percaya. Ya, itu another topik. Poin kedua. Ya, damai sejahtera. Setelah Anda mendapatkan pembenaran iman, di situ kan Anda mendapatkan tujuan dan calling. Betul? Sampai sini deal ya. Paham ya? Maju ke poin 2. Anda dapat yang kedua, formula mantapnya. Damai sejahtera. Saya ambil dari Filipi 4 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya stop di situ aja. Ayat 8 dan 9 tambahannya. Ini hasilnya, outcome-nya semua. Jadi kalau Anda memiliki hati dan pikiran yang di dalam Kristus match, ayat 8 dan 9 ini Anda akan alami. Ya. Tapi saya hadirkan one package. Intinya, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Ini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, realitanya, siapa yang kerja, berapa orang saya mau tahu? Kuliah? Sekolah? Yang nggak dua-duanya? Mayoritas sekolah ya, berarti ya? Iya. Oke, saya udah lupa rasanya ujiannya. Udah banyak diuji Tuhan soalnya. Oke lah, dalam dunia kerja dan dunia pendidikan, ada kesulitan nggak? Ada nggak? Ada. Ada kan? Banyak sedikit? Banyak. Banyak. Berat banget hidup lu. Banyak.
Tapi buat yang sekolah ya, aku kasih pengumuman yang sangat menghibur hati. Habis kalian sekolah, ya usah habis kuliah lah, itu lebih banyak belajar. Buat yang kerja, saya kasih info, setelah kalian menikah, nambah lagi lebih banyak. Tapi semua bisa di dalam Tuhan. Goalnya saya, kalian pulang, I can do it, itu harus resonate terus. Amin. Ya, anyway, saya kembali. Setelah dapat pembenaran iman, Anda dapat damai sejahtera Allah. Ini apa sih? Apa sih damai sejahtera Allah ini ya? Kalau kita mau baca ayat 8, kalau Anda mengalami hati dan pikiran yang match, ini biasanya yang bikin ngaco nih hati dan pikiran kita kan, benar gak? Benar kan? Iya. Nah, makanya di sini di lock nih sama Rasul Paulus nih. Hati dan pikiranmu ini match dalam Kristus. Berarti seharusnya Anda memiliki pikiran Kristus, amin. Seharusnya Anda melakukan kehendak Bapa, amin. Amin. Seharusnya seperti itu kan. Nah, di sini saya kan mau bahas nih ya. Intinya, damai sejahtera Allah itu membawa kita untuk fokus terus ke Tuhan. Loh kan Anda di dalam Kristus. Iya. Anda nggak di luar. Kalau di luar itu yang bahaya. Setan seperti singa mengaum-ngaum siap menerkam. Ya, jangan salahin setan dulu. Jangan jadiin mereka kambing hitam dulu. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringkali kita yang cari-cari. Hati-hati. Kita yang cari-cari untuk digoda. Setan lagi nggak goda padahal. Tapi kita yang minta digoda. Kita yang keluar. Di sini dikunci sama Rasul Paulus. Hati dan pikiranmu harus match. Iya. Di dalam Kristus. Ya, saya kasih satu perumpamaan. Next slide. Gambar apa? Apa? Telur. Telur. Ayam, bebek, angsa, Ayam. ayam. Telur ayam. Telurnya kenapa? Pecah. Pecah, Retak. crack, retak. Aku mau tanya, kalau telur ini pecah dari luar, ada kehidupan apa enggak? Gak apa-apa, jawab aja. Hah? Enggak. Kalau ada kehidupan, itu setiap tukang nasi goreng habis pecah telur, itu lahir ayam terus. Gak mungkin kan? Telur kalau dipecahkan dari depan, dari eksternal, dari luar, nggak ada kehidupan. Tetapi kalau ada cangkang telur yang pecah dari dalam, ada kehidupan nggak? Ada. Terlahirlah bayi Ayam. anak ayam. Mana ada? Embrio mereka. Cuma ngetes. Terlahirlah anak ayam, anak apalagi ya? Bebek, angsa, dinosaurus. Nggak ada, pastor. Anak Honda. Serem juga kalau punya imajinasi ya. Kalau itu retak dari dalam, ada kehidupan. Maksudnya apa? Tuhan mau Anda fokus terus sama Tuhan. Yang Tuhan akan lakukan bukan beresin masalah Anda. Tuhan beresin Anda. Amin. Hati dan pikirannya. Itu Ya. jauh lebih powerful. Kehidupan, magic things itu akan ada dari dalam. Dan satu lagi, saya kasih. Lebih mudah mengontrol orang lain atau mengontrol diri Anda sendiri. Kamu kontrol freak ternyata. Ya memang sih tadi dia mengontrol kita semua sih, nggak salah sih, nggak salah. Oke, ketika kalian mengalami masalah, lebih mudah mengontrol dirimu sendiri atau mengontrol orang lain? Kamu gak akan kontrol bos kamu atau diri kamu sendiri? That's right. Ya kan? Magic things itu akan lahir dari dalam. Asal hati dan pikiranmu match dalam Kristus. Amin. Jadi aku gak akan bilang, oh nanti masalahmu selesai, nanti kamu akan melewati pasti. Resultnya apa? Nah resultnya itu Anda yang tentukan masalahnya. Kalian yang tentukan untuk resultnya. Nah saya kasih analogi telur ini. Kalau Anda dipecahkan dari luar, mati, gak ada kehidupan, there's no magic thing. Tapi yang Tuhan mau Anda pecah dari dalam, there's a life. Ada magic di situ. Amin. Ada miracle di situ. Minimal miracle pertama, bukan Tuhan merubah keadaan Anda, Anda yang berubah. Amin. Itu yang paling sulit. Amin. 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 Tuhan itu sudah mendesain semua diri kita orang percaya supaya terang Kristus bercahaya melalui hidup kita. Ada kok firman-Nya, Efesus pasal 5.
Ya kan? Iya. Kebangkitan yang akan kita alami bukan dari luar tapi dari dalam. Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa supaya kita merubah yang lain, supaya kita mempengaruhi yang lain dari dalam, bukan yang dari luar mempengaruhi kita. Tuhan selalu bekerja dari dalam. Itulah alasan kenapa harus ada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan tidak naik ke surga, kuasanya hanya berpusat di satu dataran. Tapi kalau Tuhan naik, dia turunkan sesuai janjinya Roh, kuasanya meliputi seluruh muka bumi. Melalui siapa? Saya, jawab. Melalui saya. Amin. Damai sejahtera Allah, salah satu fungsinya memisahkan kita dari fokus-fokus duniawi. Yang bikin kita hancur, fokus duniawi. Aduh susah, aduh nggak bisa. Saya paling gemas kalau dengar orang, aduh susah nggak bisa. Saya harus jujur, saya ini orang yang paperless. Maksudnya apa? Strata terakhir saya SMA. Tapi orang-orang kerja sama saya S2 semua dan luar negeri. Bukan saya sombong, justru saya sadar, karena saya nggak punya gelar, saya nggak punya paper. Saya harus belajar dan kerja double, triple, quadruple. Saya harus bekerja segiat itu. Kenapa? Karena saya yakin saya bisa. Kalau saya mau, Tuhan kehendaki, Tuhan berkenan, saya bisa. Caranya gimana? Ada caranya. Yang penting niat dulu, Anda lakukan. Fokusnya sama tujuan. Kalau Anda nggak punya tujuan, nyengseng sana, nyengseng sini. Dapat masalah dikit, stop. Dapat masalah dikit, quit. Dapat masalah dikit, geser. Dapat masalah dikit, mungkin nggak geser, nggak quit, tapi apa? Alasan. Itu yang paling sering tuh anak muda. Itu paling gemas sama orang bilang, kok nggak bisa kok? Gue tahu emang lu belum bisa karena baru dipercayain. Tapi saya ini orang seperti ini. Saya tahu itu sulit. Sulit bukan berarti nggak bisa. Itu prinsip saya. Cuma masalah waktu. Yang terakhir, ketekunan. Setelah Anda dapat pembenaran iman, damai sejahtera Allah. Yang terakhir ketekunan. Ini formula mantap terakhir dari Rasul Paulus dari Roma pasal 5. Saya ambil ayatnya itu ketekunan di Efesus 1. Ya, betul ya? Ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu. Supaya apa? Menjadikan matamu terang. Kalau matanya terang, kamu tahu pengharapan, kamu mengerti pengharapan. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit soal ketekunan. Ya. Kalau kalian sudah punya pembenaran iman, kalian sudah punya damai sejahtera Allah, apakah visi misi Tuhan itu sudah terjadi? Belum. Anda perlu ketekunan. Ya. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Ketekunan itu yang bisa membawa itu mencapai semua. Ketekunan melahirkan tahan uji. Tahan uji melahirkan pengharapan. Roma pasal 5 bilang seperti itu. Efesus pasal 1 menegaskan di dalam ketekunan Anda harus punya roh hikmat dan wahyu. Nah, sekarang saya mau bahas baik-baik. Ini sangat relatable dan relevan. Di dalam seni menekuni sesuatu, ya, di dalam seni menekuni sesuatu, ketika Anda baru mulai menekuni hal tersebut, Anda udah paham atau belum paham? Belum paham. Bro Yusuf tadi main drum ya? Belajar umur berapa? SMP. Ketika kamu pertama kali belajar, kamu udah paham gak disuruh latihan? Boleh deh coba tolong ambil drum snare tadi di janjian. Oh iya. Di janjian. Ya. Aku minta dia solo drum di depan sini. Oh sih. Sudah. Ya, yang ngasih juga drummer jadi gampang bikin relate-nya. Ya. Perlu dibantu? Aku bantu doa lo. Aman ya? Ya udah, bawa gitu aja. Ya, di sini aja biar kelihatan sama kawan-kawan yang lain. Kasih tahu aku waktu kamu pertama kali belajar kayak gimana? Dikasih apa? Masih ingat gak? Disuruh belajar sticking Oke. pattern. Sticking pattern yang paling simpel, paling basic gimana? Tinggal Stroke. Emang bisa secepat ini dulu? Bisa? Enggak bisa kan? Pelan kan? Waktu kamu diajarin, kamu paham gak single stroke buat apa? Belum kan? Emangnya kalau udah dikasih single stroke langsung disampaikan kayak tadi itu, nothing can stop us now. Nggak bisa kan?
tak bisa gitu kan tadi kan. Gak bisa. Tapi permainan yang dia kandung itu ada single stroke semua. Nah dia belum paham. Harus ditekuni, betul? Latihan sehari berapa jam dulu? Agak jarang. Males bro. Latihan di tempat lain. Karena di rumah berisik kan. Oh, di rumah berisik. Agak dilarang gitu. Oke. Itu gimana mama kau suruh belajar drum tapi dilarang? Oh papa. Thinking paling ini. Ya ampun. Berarti kalau dibuka pahanya codet-codet ya, tolong dibagi apa adanya. Aku praktekkan. Aku kasih sedikit ya, dalam latihan musik itu ada 2 jenis, 2 kategori. Yang paling singkat aja, latihan teknik dan latihan estetik. Latihan teknik itu adalah latihan yang sifatnya teknikal untuk membantu koordinasi tangan, kaki, apapun yang digunakan supaya bermain dengan efisien. Sedangkan kalau latihan estetik itu adalah latihan-latihan yang membangun rasa atau taste supaya kita bisa bermain secara harmonis, supaya enak, ya kan? Dari single stroke tadi kan kalau dia nggak main beat yang bener kan nggak enak kan? Masa nanti nasta pasnya cuma nasta pas, nggak mungkin kan? Dia harus rubah itu jadi beat kan? Nah, dulu saya pernah diajarin sama guru saya sangat-sangat disiplin. Saya diajarin satu sticking pattern yang cuman mukulnya mirip tapi satu tangan. Kita bilangnya power stroke. Satu tangan itu 30 menit. Saya harus lakukan itu selama 4 jam. Satu tangan kanan, tangan kiri, and then kaki kanan, kaki kiri. Ya, kalau saya punya 3 kaki, mungkin semua kaki disuruh juga sama dia. Pokoknya intinya semua per 30 menit lakukan selama 4 jam. Saya cuma suruh lakukan ini. Terus selama 30 menit. Gak cepat selama ini. Bosan gak? Bosan. Ya kan? Tangan kiri juga. 4 jam 1 bulan boleh. Selama 1 bulan disuruh kayak gitu. Sedangkan waktu anak kecil kan saya pengen kan langsung bisa main. Pengennya kan langsung kayak gitu kan. Pengennya. Tapi kan belum bisa. Aku bilang, namanya Mas Don dulu. Mas Don, ajarin aku dong double stroke. Enggak, kamu latihan itu dulu. Itu namanya endurance training. Memang 4 jam pegel, habis itu kaki kayak melayang langsung pegel. Pas bulan kedua aku coba sendiri. Langsung bisa. Kaget aku. Kaget. Ternyata maksud latihan, dia kan guru ya, dia pasti lebih paham, lebih jago, lebih udah mengalami. Thank you boleh dikembalikan. Yang aku mau tunjukkan adalah ketika pertama kali dikasih aku belum tahu, belum paham. Tetapi setelah bulan kedua, tanpa aku harus latihan speed, aku langsung bisa dan kuat. Kalau aku tidak latihan disiplin 4 jam sehari selama 1 bulan, ya kan? Apakah aku bisa di bulan kedua? Gak mungkin bisa. Gak disiplin. Disiplin butuh ketekunan. Karena aku tekun, bulan kedua aku berhasil. Bahkan sekarang aku udah gak pernah latihan bertahun-tahun masih bisa loh. Serius, gue udah gak pernah sticking bertahun-tahun. Karena gue kalau ada project bukan gue yang isi drum, gue bayar orang. Udah malas main drum soalnya. Tapi bisa, masih bisa. Muscle memorinya semua udah nempel, ya kan? Nah, yang mau aku tekankan di sini, Anda butuh roh hikmat dan wahyu. Ketika Anda sedang menjalani sesuatu ujian sekolah, kuliah, ujian di tempat pekerjaan, ujian hidup, anything, please keluarkan satu kalimat, never quit. Karena Anda belum paham. Makanya minta, berdoa sama Tuhan, minta apa? Roh hikmat dan wahyu supaya paham. Setiap Anda mulai dengan ketidakpahaman. Karena Anda mulai dengan ketidakpahaman, jangan sok tahu. Tiba-tiba nggak bisa gini nih, nggak bisa dulu keluar, nyerah, nggak maju-maju brosis. Roh hikmat dan wahyu untuk memahami proses penekunan. Saya undang pemain musik, ya, seorang pendaki gunung tuh nggak akan melihat pemandangan indah loh, kalau dia nggak selesaiin pendakiannya, betul? Ya kan? Dia harus selesai. You have to finish, never quit. Nggak ada anak muda kalau mentalnya I always quitting, wah gimana dia udah tua nanti? Bahaya. Never quit. I know it's hard. Saya tahu itu sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa. I can do it. Nah,
Next slide. Yang gue udah omongin panjang lebar lupain silahkan. Tapi rumus ini. Pertama ada gambar apa? Kelihatan? Sorry aku nutupin kan? Ada gambar apa? Mobil. Gambar apa? Mobil. Mobil apa? Mobil bagus lah ya. Mobil bagus ya. Ya. Pajero. Pajero. Saya bukan sales Pajero. Ini gambar mobil aja. Ya. Yang kedua gambar apa? Apa? Bensin. Tangan. Oke. Dia selin pump. Ya. Gagang bensin. Iya. Ya kan? Tadinya saya mau cairan bensin, cuman ntar orang kira apaan tuh? Kepleset. Makanya saya dia selin pump aja udah. Lebih relate. Yang terakhir, ini sayang banget ternyata setelah dimasukin kecil. Padahal kalau gede, kalian tahu itu siapa? Oh, Isyana. Hah? Serius lu? Lisa Blackpink lu sampai nama Isyana? Parah banget. Iya sih, sayang banget ya. Tapi ya kira-kira itu. Tapi yang saya mau highlight adalah Lisa Blackpink lagi ngapain? Hah? Nyupir. Nyupir, betul. Driving. Driving. Ya. She's driving, dia lagi jadi driver. Tuhan, ketika Anda dibenarkan imannya, percaya sama Tuhan, Anda tuh dapat kendaraan. Itu pembenaran iman. Kendaraan bisa jalan nggak? Nggak bisa. Kalau tanpa bensin, damai sejahtera itu jadi bensin Anda. Sekarang aku mau tanya, fungsinya kendaraan itu apa? Memindahkan objek dari titik A ke titik B. Betul? Kalau Anda udah punya mobil, udah diisi bensinnya, pindah nggak tuh mobil? Enggak. Anda butuh ketekunan untuk driving itu terus. Akhirnya, hasilnya, Anda menjadi terang Kristus yang bercahaya. Ayat terakhir. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ini ayat yang sangat saya pegang dari dulu. Karena saya sangat-sangat mengalaminya sampai hari ini. Very philosophical. Kenapa nggak terang dulu baru garam? Pernah mikir nggak? Kenapa nggak terang dulu? Ini dua hal yang berbeda loh. Garam, benda. Terang, bukan benda. Iya kan? Saya berpikir, ternyata Tuhan tuh ngedesain kita jadi garam dulu. Kenapa? Supaya hidup Anda dinikmati banyak orang, dirasakan tanpa kelihatan. Coba Anda makan soto Boyolali di sebelah, lihat garamnya, serem nggak? Serem kan? Iya. Tapi pakai garam nggak biar enak? Pakai garam. Cuman nggak kelihatan garamnya. Orang Kristen harus seperti itu dulu. Hidup Anda dinikmati banyak orang. Orang-orang mengenal Kristus, merasakan Kristus dari hidup Anda tanpa Anda ketahuan. Setelah itu Tuhan baru angkat Anda menjadi terang. Kota di atas pegunungan. Firman Tuhan berkata seperti itu. It means dari jauh Anda udah kelihatan. Gak usah gila hormat. Tuhan akan angkat Anda. Sudah pasti. Asal Anda berasal dari garam dulu. Kenapa? Tuhan tuh punya satu desain, terang Kristus bercahaya. Pastilah namanya terang, pasti radiant. Ya dong, pasti beaming, pasti menyala, gak mungkin enggak. Dan saya yakin percaya, anak-anak youth di sini energize, semua menjadi terang Kristus. Amin. 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 Katakan bareng saya, yuk, I can do it. I can do it. Baru 1.000 orang. I can do it. I can do it. 8.500. I can do it. I can do it. Ya, 8.750. I can do it. I can do it. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Saudara Sidas, kemenangan. Saudara makin berdiri, mari kita katakan, aku punya Tuhan. Amin. Katakan dengan iman. Nyanyikan dengan dia, nyanyikan dengan iman.
Bapak kami yakin, Ya. we can do it. Amin. I can do it. I will Amen. never quit. Ya. Kami rindu belajar. Disiplinkan kami Tuhan. Ya. Mungkin kemarin kami salah memiliki pemahaman. Mungkin kemarin kami salah memiliki pergaulan sehingga mindset kami salah. Ampuni kami Tuhan. Ya. Namun pada siang hari ini kami belajar. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami bertekun. Amin. Karena ketika Engkau memberikan kami sebuah visi misi dan tujuan, Engkau akan memberikan fasilitasnya, Roh Kudus-Mu, Roh hikmat, Roh kebenaran firman, sehingga kami dapat menekuninya dan kami bisa finish to the line. Kami bisa menyelesaikan semuanya Tuhan, sehingga terang-Mu menyala melalui hidup kami. Hamba terbatas, tapi kuasa-Mu tak terbatas. Biarlah kiranya Kau menerangkan firman Tuhan ini dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dari firman Tuhan ini dapat tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Memberkati kita semua. Ya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semuanya berkati kita, mari kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat kita. Mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Haleluya, silakan duduk teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Pastor Yedial Witungan, aka Sinyo Drums Boy. Oke, sebentar kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Boleh teman-teman mempersiapkan, dan petugas yang akan mengumpulkan juga boleh bersiap. Oh ya, sambil nunggu, tadi kepikiran gambar yang tambah-tambah itu, yang apa, tambah bensin. Mobil, bensin. Nah ya, tadi kan tema dari Pastor Yedial, I can do it. I can do it. Terus mungkin ditambah sama motonya Nike, just do it. Dan hasilnya kita akan sama kayak motonya McD, I'm loving it. Masuk. Oke, baik, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan isi hati-Mu pada siang hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami, sertai kami Tuhan dalam perjalanan iman kami, bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, biar iman kami makin hari makin kuat Tuhan. Amin. Dan kami sadar Tuhan, nggak ada jalan lain selain kami membangun hubungan sebagai dasar fondasi yang teguh Tuhan. Pengenalan kami akan firman-Mu, biar hari demi hari kami boleh bertumbuh dan Roh Kudus yang memimpin dan menyertai setiap kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, biar kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita, sebab Engkau Tuhan yang telah memberikan terlebih dahulu pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar persembahan kami ini boleh dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi sama-sama katakan amin.